musuh paling keras yang Anda hadapi tidak ada di dunia ini. Itu ada di pikiran Anda sendiri. Itulah bisikan yang memberitahu Anda bahwa Anda tidak cukup baik, suara yang memutar ulang setiap kesalahan, dan bayangan yang mengubah masalah kecil menjadi bukti bahwa Anda rusak. Namun dengarkan baik-baik, Anda tidak rusak. Anda hanya terjebak dalam pola pikir yang tidak pernah dimaksudkan untuk mengendalikan Anda. Kaum Stoa mengetahui hal ini. Mereka hidup melewati peperangan, kehilangan, dan pengkhianatan. Namun mereka membangun pola pikir yang tak tergoyahkan, sehingga tidak ada badai yang dapat menghancurkannya. Hari ini Anda akan mempelajari disiplin yang sama. 10 hukum stoik brutal yang akan membunuh pikiran negatif Anda dan membentuk pikiran yang tidak dapat dipatahkan oleh apapun dan siapapun. Pertama, berhentilah berdebat dengan kenyataan. Setiap kali sesuatu yang menyakitkan terjadi, pikiran Anda langsung memberontak. Putus cinta, penolakan, kegagalan. Itu bergema di kepala Anda seperti kaset rusak. Ini seharusnya tidak terjadi, seharusnya tidak seperti ini. Namun, disinilah Anda, terjaga di malam hari, memutar ulang momen yang sama, berharap entah bagaimana masa lalu akan berubah jika Anda cukup keras menolaknya. Namun kenyataan tidak peduli dengan penolakan Anda. Ia tidak menunggu persetujuan Anda. Ia tidak meminta izin. Ya, begitulah adanya. Dan saat Anda melawannya, Anda sendirilah yang berdarah. Inilah perangkap tersembunyi dari pikiran negatif. Sebagian besar penderitaan Anda bukan disebabkan oleh kejadian itu sendiri, tetapi dari penolakan Anda untuk menerimanya. Patah hati itu nyata, tetapi keyakinan bahwa itu seharusnya tidak terjadi, itulah yang meracuni kedamaian Anda. Kegagalan memang menyakitkan, tetapi pikiran Anda berkata, "Aku hancur, aku takkan pernah pulih." Itu memperparah rasa sakitnya. Inilah yang dimaksud kaum Stoa ketika mereka berkata, "Jangan mencoba membelokkan hidup sesuai keinginanmu. Tekuklah keinginanmu sesuai kehidupan." Epictetus mengatakannya secara terus terang. Jangan berharap kejadian terjadi sesuai keinginan Anda, tetapi harapkan kejadian itu terjadi sebagaimana adanya. Maka hidup Anda akan berjalan dengan baik. Bagi banyak orang, itu terdengar seperti menyerah. Namun itu bukan menyerah. Itu kekuatannya. Itulah kebijaksanaan dalam menyelaraskan diri dengan kebenaran alih-alih membuang-buang energi dalam melawan apa yang sudah ada. Bayangkan 2 orang terjebak dalam badai yang sama. Yang satu berteriak ke langit, marah karena hujan, sementara yang lain mengenakan jas hujan dan mulai berjalan. Mana yang lebih menderita? Badai tidak berubah bagi mereka berdua, tetapi yang satu mengubah penolakan menjadi penderitaan, sementara yang lain mengubah penerimaan menjadi kejelasan. Kehidupan berjalan dengan cara yang sama. Anda tidak dapat menulis ulang hari kemarin. Anda tidak dapat mengembalikan apa yang telah hilang. Anda tidak dapat menghapus kata-kata kejam atau memperbaiki kesalahan yang telah Anda buat. Tetapi Anda dapat memutuskan apa yang akan Anda lakukan dengan momen ini di sini, sekarang juga. Disitulah kekuatan Anda berada. Kaum Stoa punya nama untuk penerimaan radikal ini. Amor fati. Cinta takdir. Bukan berarti Anda merayakan kemalangan seperti seorang masokis. Itu berarti Anda menerimanya sebagai milik Anda, dan Anda menggunakannya. Jika suatu hubungan berakhir, alih-alih berteriak, "Seharusnya ini tidak terjadi," katakan, "Ini jalanku sekarang. Aku tidak memilihnya, tetapi aku akan menggunakannya untuk tumbuh lebih kuat." Jika Anda gagal, alih-alih tenggelam dalam rasa malu, Anda bertanya, "Apa yang ingin diajarkan hal ini kepadaku?" Rasa sakitnya tidak hilang, tetapi berubah. Itu menjadi bahan bakar, bukan rantai. Tanyakan pada diri Anda sendiri, berapa jam, berapa hari dalam hidup Anda yang terbuang karena memutar ulang sesuatu yang tidak dapat Anda ubah? Pikirkan semua energi yang telah Anda bakar karena penyesalan, penyangkalan, dan penolakan. Bagaimana jika Anda mendapatkan kembali energi itu?
Bagaimana jika setiap onsnya dialihkan ke tindakan untuk membangun, belajar, menyembuhkan, atau menciptakan? Masa lalu Anda akan berhenti menjadi penjara dan mulai menjadi guru. Inilah sebabnya mengapa kaum Stoa tidak hancur karena tragedi. Mereka tidak menyangkal rasa sakit mereka, tetapi mereka menolak membiarkan rasa sakit mengatur hidup mereka. Marcus Aurelius kehilangan anak-anak, menghadapi pengkhianatan, memerintah selama perang dan wabah, namun kata-katanya bergema dengan kedamaian. Hambatan untuk bertindak akan mendorong tindakan. Apa yang menghalangi akan menjadi jalan. Apa yang dia katakan? Bahwa hal yang Anda tolak justru bisa menjadi hal yang membentuk Anda. Namun hanya jika Anda berhenti membuang-buang energi untuk berdebat dengannya. Jadi, inilah tantangannya. Kali berikutnya pikiran Anda mengatakan hal ini seharusnya tidak terjadi. Tangkaplah, hentikan, ingatkan diri Anda bahwa hal itu memang terjadi. Sekarang apa yang akan saya lakukan dengannya? Satu perubahan itu mengubah segalanya. Ia menggerakkan Anda dari korban menjadi pelaku, dari perlawanan menjadi respons. Dan dalam pergeseran itulah transformasi dimulai. Anda tidak perlu kehidupan yang sempurna untuk menemukan kedamaian. Anda tidak perlu setiap hasil berjalan sesuai keinginan Anda. Anda hanya perlu keberanian untuk menghadapi hidup apa adanya dan memilih langkah berikutnya dengan jelas. Penerimaan bukanlah kelemahan, itulah dasar kebebasan. Karena saat Anda berhenti melawan badai, Anda belajar cara melewatinya dengan anggun. Berhentilah berdebat dengan kenyataan. Anda tidak akan pernah memenangkan pertarungan itu, dan Anda tidak perlu melakukannya. Yang Anda butuhkan adalah kebijaksanaan untuk berkata, "Ini hidupku, ini takdirku, dan aku tidak akan menyia-nyiakannya dengan mengharapkan yang lain." Sejak saat itu, hal-hal negatif kehilangan cengkeramannya. Dan yang tersisa adalah sesuatu yang tak tergoyahkan, pikiran yang bergerak bersama kehidupan, bukan melawannya. Kedua, lingkungan Anda memberi makan dialog batin Anda. Pikiran Anda bukanlah benteng yang tertutup rapat. Itu adalah cermin yang senantiasa memantulkan apa yang ada di sekelilingnya. Pikiran yang bergema di kepala Anda setiap malam, keraguan diri, ketakutan, perbandingan yang tak ada habisnya. Mereka tidak muncul begitu saja. Mereka ditanam. Mereka tumbuh dari tanah lingkungan Anda, dari orang-orang yang menghabiskan waktu bersama Anda, suara-suara yang Anda dengarkan, ruang-ruang tempat Anda tinggal, dan konten yang Anda konsumsi setiap hari. Pikirkanlah tentang itu. Tidak ada seorang pun yang lahir tenggelam dalam kenegatifan. Seorang anak tidak datang ke dunia dengan keyakinan bahwa dirinya tidak berharga. Kepercayaan tersebut diserap perlahan-lahan, secara diam-diam dari dunia di sekitar mereka. Orang tua yang keras dan terus-menerus mengkritik. Sekelompok teman yang senang bergosip dan sinisme. Budaya yang memberitahu Anda bahwa Anda tidak akan pernah cukup kecuali Anda terlihat atau hidup dengan cara tertentu. Semua lingkungan ini membentuk dialog di kepala Anda. Dan begitu suara-suara itu berakar, mereka mulai terdengar seperti suara Anda sendiri. Seneca pernah berkata, "Bergaullah dengan orang-orang yang dapat meningkatkan kualitas diri Anda. Sambutlah mereka yang dapat Anda tingkatkan sendiri." Ini bukan sekadar nasihat yang baik. Ini tentang bertahan hidup. Karena lingkungan Anda tidaklah netral. Lingkungan itu mengangkat atau menarik Anda ke bawah. Jika Anda terus-menerus dikelilingi kebisingan, pikiran Anda akan menggemakan kebisingan itu. Jika Anda berlama-lama di ruang beracun yang penuh drama, dialog batin Anda akan menjadi curiga, cemas, dan gelisah. Jika Anda menghabiskan waktu berjam-jam menelusuri kehidupan yang telah difilter dengan sempurna di Instagram, Anda akan mulai percaya bahwa Anda gagal meskipun Anda melakukannya dengan baik. Namun, kebalikannya juga berlaku. Ketika Anda menempatkan diri di antara orang-orang yang berbicara tentang pertumbuhan, keberanian, dan kebaikan, pikiran Anda mulai menggemakan ritme itu. Ketika ruang Anda bersih, tenang, dan penuh tujuan, pikiran Anda menjadi jernih. Ketika Anda membaca buku, mendengarkan podcast, atau terlibat dalam percakapan yang memperluas perspektif Anda, dialog batin Anda pun berubah. Lingkungan Anda seperti seorang pemahat yang memahat lanskap mental Anda setiap hari. Pertanyaannya adalah, bentuk apa yang sedang diukirnya?
Kebanyakan dari kita meremehkan kekuatan lingkungan kita. Kita pikir kita bisa menggulir melalui hal-hal negatif, menertawakan teman-teman yang toksik, atau mengabaikan kekacauan di kamar tanpa konsekuensi. Namun, pikiran Anda selalu memperhatikan. Meja yang berantakan, kamar tidur yang kacau, kebisingan latar belakang yang konstan, semua itu memecah fokus Anda dan mengubur intuisi Anda. Teman yang terus-menerus mengeluh atau mengejek orang lain, mereka mengajari otak Anda bahasa kelangkaan dan penilaian. Seiring waktu, masukan-masukan ini menjadi suara bawaan di kepala Anda, dan Anda mulai berpikir itulah jati diri Anda. Padahal bukan. Itulah yang selama ini Anda masukkan ke dalam pikiran Anda. Inilah kebenaran yang mungkin menyakitkan. Anda tidak dapat membunuh pikiran negatif sambil terus-menerus memberinya makan setiap hari. Anda tidak dapat mengharapkan kedamaian jika Anda hidup di lingkungan yang tumbuh subur dalam kekacauan. Pikiran itu seperti taman. Jika Anda membiarkan gulma gosip, kekacauan, dan racun tumbuh tak terkendali, mereka akan menguasai tanah. Tetapi jika Anda menanam benih kebijaksanaan, rasa syukur, dan disiplin, Anda menciptakan ruang di mana kejernihan dan kekuatan dapat berkembang. Jadi, bagaimana Anda memulainya? Mulailah dari yang kecil. Bersihkan kamar Anda. Ya, secara harfiah ruang yang berantakan mencerminkan dan memperkuat pikiran yang berantakan. Kurasi lini masa media sosial Anda. Berhenti mengikuti akun-akun yang memicu rasa tidak aman Anda dan isi dengan konten yang menginspirasi dan menguatkan Anda. Tetapkan batasan dengan orang-orang yang menguras energi Anda, meskipun itu berarti menghabiskan lebih banyak waktu sendirian sampai Anda menemukan teman yang lebih baik. Pilih percakapan yang membangun, bukan menghancurkan. Kaum Stoa tidak hanya berbicara tentang kebijaksanaan secara teori. Mereka mempraktikkannya dengan mengkurasi hidup mereka dengan disiplin. Mereka menyusun rutinitas mereka, meminimalkan gangguan, dan mengelilingi diri mereka dengan teman-teman yang bermakna. Bukan karena mereka dingin, tetapi karena mereka memahami kebenaran sederhana ini. Apa yang mengelilingi Anda memasuki Anda, dan begitu memasuki Anda, itu menjadi suara yang memandu pilihan Anda. Bayangkan memberi diri Anda 7 hari lingkungan yang disengaja selama 1 minggu. Hentikan gosip, hentikan kesengsaraan yang bergulir melalui hal-hal negatif. Tata ruang Anda agar terasa tenang dan jernih. Bacalah sesuatu yang menyehatkan pikiran Anda setiap malam sebelum tidur. Habiskan waktu, bahkan hanya 1 jam, dengan seseorang yang berbicara tentang ide, alih-alih keluhan. Perhatikan apa yang terjadi. Awalnya, Anda akan merasa gelisah karena pikiran Anda mendambakan kekacauan yang kecanduan. Namun, segera Anda akan menyadari sesuatu yang dahsyat. Pikiran Anda menjadi lebih tenang. Pembicaraan diri Anda menjadi lebih ramah. Fokus Anda menajam. Bukan karena negativitas menghilang secara ajaib, tetapi karena Anda berhenti memberinya makan. Tanyakan pada diri Anda sekarang, siapa yang menguras saya? Siapa yang menguatkan saya? Apakah ruang saya membuat saya merasa tenang atau gelisah? Konten apa yang menginspirasi saya? Dan konten apa yang membuat saya merasa kecil? Pertanyaan-pertanyaan ini tidaklah kecil. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah fondasi kejernihan mental Anda. Kaum Stoa percaya bahwa kebijaksanaan bukan hanya tentang filsafat. Ini tentang desain. Merancang kebiasaan Anda, pilihan Anda, lingkungan Anda, dengan cara yang melindungi pikiran Anda. Karena pikiran Anda adalah medan perang dan lingkungan Anda menentukan senjata apa yang Anda bawa untuk bertarung. Jadi bertanggung jawablah atas dunia tempat Anda menempatkan diri Anda. Bangun ruang, kebiasaan, dan hubungan yang menyembuhkan, bukan menyakiti. Karena lingkungan yang Anda pilih hari ini akan menjadi suara yang Anda jalani di masa depan. Dan ketika Anda memilih dengan baik, suara itu menjadi sekutu terbesar Anda, bukan musuh terbesar Anda. Ketiga, Anda bukanlah pikiran Anda. Ada suara di kepala Anda yang sepertinya tidak pernah berhenti berbicara. Tadi malam, mungkin itu memberitahu Anda, "Aku tidak cukup, aku akan gagal, aku hancur."
Dan mungkin karena begitu keras dan tanpa henti, sebagian dari diri Anda mulai mempercayainya. Namun, inilah kebenaran yang kebanyakan orang tidak pernah dengar. Diri Anda bukanlah pikiran Anda. Bacalah lagi. Diri Anda bukanlah ocehan yang terus-menerus di benak Anda. Diri Anda adalah yang mendengarkan. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa setiap pikiran yang terlintas di benak kita pasti berarti sesuatu. Bahwa itu adalah bukti siapa diri kita. Jika kita menganggap diri kita tak berharga, kita menganggapnya fakta. Jika kita menganggap semua orang membenci kita menganggapnya pasti benar. Namun, pikiran bukanlah realitas. Pikiran adalah kesan, tebakan, fragmen ingatan dan emosi yang dibentuk oleh kelelahan, ketakutan, dan rasa sakit masa lalu. Pikiran adalah sugesti, bukan vonis. Dan jika Anda salah mengartikannya sebagai kebenaran, Anda akan berakhir hidup dalam penjara yang dibangun dari ilusi. Kaum Stoa memahami hal ini ribuan tahun yang lalu. Marcus Aurelius menulis, "Kau memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan atas peristiwa-peristiwa di luar. Sadarilah ini dan Anda akan menemukan kekuatan." Perhatikan apa yang dia katakan. Dia tidak mengatakan Anda memiliki kuasa atas pikiran Anda. Pikiran datang dan pergi, seringkali tanpa izin Anda. Dia mengatakan Anda memiliki kuasa atas pikiran Anda, cara Anda berhubungan dengan pikiran-pikiran itu, cara Anda memilih untuk menanggapinya. Disitulah kebebasan hidup. Bayangkan pikiran Anda seperti langit. Pikiran Anda adalah awan. Beberapa cerah dan ringan, melayang dengan damai. Yang lainnya adalah badai yang besar dan gelap. Namun, tidak peduli seberapa dahsyatnya badai, langit tidak pernah menjadi badai. Ia menahannya, menyaksikannya, lalu membersihkannya lagi. Dengan cara yang sama, Anda bukanlah badai pikiran Anda. Anda adalah kesadaran yang menahan mereka. Dan ketika Anda mengingatnya, Anda berhenti diombang-ombang oleh setiap awan gelap yang berlalu. Salah satu cara praktis untuk mendapatkan kembali kebenaran ini adalah dengan mengubah bahasa Anda. Daripada mengatakan saya gagal, katakanlah saya sedang berpikir bahwa saya gagal. Pergeseran kecil itu menciptakan jarak. Tiba-tiba pikiran itu tidak lagi menyatu dengan identitas Anda. Itu hanya sesuatu yang terlintas dalam pikiran Anda. Anda dapat mengamatinya, mempertanyakannya, dan membiarkannya begitu saja. Cara lain adalah memperlakukan pikiran Anda seperti bukti di ruang sidang. Ketika pikiran Anda berkata, "Tak seorang pun peduli padaku," berhentilah dan tanyakan, apakah ini 100% benar? Mana buktinya? Apa yang akan dikatakan seorang stoik tentang hal ini? Apakah ini akan penting dalam 5 tahun? Seringkali, Anda akan menemukan bahwa pikiran Anda melebih-lebihkan, memutarbalikkan fakta, atau sekadar berbohong kepada Anda. Ketika Anda mengungkap kebohongan, pikiran itu kehilangan cengkeramannya. Psikologi modern menyebutnya jarak kognitif, namun kaum Stoa telah mempraktikannya jauh sebelumnya. Epictetus mengajarkan bahwa kita terganggu bukan oleh peristiwa, tetapi oleh opini yang kita bentuk tentang peristiwa tersebut. Pikiran Anda adalah opini, bukan fakta, dan Anda memiliki kekuatan untuk menantang mereka. Berikut adalah metafora yang dapat Anda ingat. Pikiran Anda seperti radio yang terus-menerus menyiarkan stasiun yang berbeda. Ada yang memainkan lagu harapan, ada pula yang memainkan lagu ketakutan. Hanya karena suatu stasiun sedang memutar lagu, bukan berarti Anda harus ikut bernyanyi. Anda dapat mendengarkan, memperhatikan, dan kemudian mengubah stasiun. Kekuatannya bukan terletak pada mematikan radio. Itu dalam memilih siaran mana yang akan Anda ikuti. Tetapi ini tidak berarti Anda mengabaikan pikiran Anda sepenuhnya. Pikiran adalah sinyal. Mereka dapat mengungkap luka, keinginan, ketakutan yang memerlukan perhatian. Perbedaannya adalah belajar mendengarkan tanpa menaati. Saat amarah memuncak, Anda menyadarinya tanpa membiarkannya mengendalikan lidah Anda. Ketika rasa tidak aman berbisik, Anda mengakuinya tanpa membiarkannya menentukan pilihan Anda. Anda menjadi penguasa dialog, bukan pelayannya. Bayangkan betapa besar kebebasan yang Anda dapatkan. Pikiran itu berkata,
Kamu tidak bisa menangani ini. Alih-alih menyerah, Anda malah berkata, itu cuma pikiran. Coba saya lihat apa yang terjadi kalau saya coba. Pikiran itu berkata, kamu tidak layak dicintai. Namun, alih-alih mempercayainya, Anda malah mengingatkan diri sendiri. Ini awan, bukan langit. Ini akan berlalu. Pikiran itu berkata, semuanya berantakan. Tapi Anda bernapas dan berkata, itu hanya pikiranku yang bicara. Biarkan aku fokus pada langkah selanjutnya yang bisa kuambil. Setiap kali Anda melakukan ini, Anda melemahkan rantai pikiran negatif. Anda berhenti hidup seolah-olah pikiran Anda adalah seorang tiran, dan mulai hidup seolah-olah pikiran Anda adalah alat, sesuatu yang harus diasah, dibimbing, dan digunakan dengan disiplin. Itulah jalan yang tabah. Bukan untuk menghapus pikiran-pikiran, tetapi untuk bangkit mengatasinya. Jadi ingatlah ini, Anda bukanlah suara di kepala Anda. Anda adalah kesadaran di baliknya. Anda bukanlah badai. Anda adalah gunung yang ditabraknya. Dan tidak ada badai yang pernah menghancurkan gunung itu. Ketika Anda membiarkan kebenaran ini meresap, kenegatifan kehilangan kekuatannya. Karena pikiran akan datang, pergi, dan berubah 1000 kali. Namun Anda, inti Anda, hakikat Anda tetap teguh. Dan keteguhan itulah yang melahirkan kekuatan sesungguhnya. Keempat, biarkan kematian mempertajam fokus Anda. Kebanyakan orang hidup seolah-olah waktu tidak akan pernah habis. Mereka menunda mimpinya. Mereka membuang-buang waktu berhari-hari dengan pertengkaran, gangguan, dan kekhawatiran kecil, seolah-olah mereka memiliki persediaan uang yang tak terbatas untuk masa depan yang menunggu di bank. Namun kebenarannya, kebenaran yang tidak pernah dilupakan oleh kaum Stoa adalah bahwa hidup ini sangatlah singkat. Besok tidak dijanjikan, dan ketika Anda melupakannya, Anda mulai hanyut. Anda menghabiskan waktu Anda pada hal-hal yang tidak penting, dan pikiran Anda tenggelam dalam kenegatifan karena ia melekat pada hal-hal yang remeh alih-alih hal-hal yang penting. Kaum Stoa memiliki frasa memento mori. Ingatlah bahwa Anda akan mati. Mula-mula kedengarannya gelap, bahkan mengerikan. Namun itu bukan panggilan untuk putus asa. Itu panggilan untuk hidup. Karena ketika Anda mengingat kematian, Anda mengingat apa yang penting. Anda menyingkirkan kebisingan dan melihat kehidupan dengan mata yang lebih tajam. Tiba-tiba komentar kejam dari orang lain tidak terasa begitu berat. Jika Anda hanya punya waktu seminggu untuk hidup, apakah penghinaan itu masih berarti? Apakah kemacetan lalu lintas, balasan yang terlambat, pertengkaran atas hal kecil masih pantas mendapatkan kedamaian Anda? Tentu saja tidak. Dan itulah anugerah mengingat kematian. Ia mengecilkan hal yang tidak penting dan memperbesar hal yang bermakna. Marcus Aurelius, seorang pria yang memimpin sebuah kekaisaran sambil menghadapi perang, pengkhianatan, dan kehilangan, menulis, Anda bisa meninggalkan kehidupan sekarang juga. Biarkan itu menentukan apa yang Anda lakukan, katakan, dan pikirkan. Ia tidak terobsesi dengan kematian. Ia terobsesi dengan kejelasan. Ia tahu bahwa begitu Anda menghadapi kenyataan keterbatasan waktu Anda berhenti menyia-nyiakannya. Anda berhenti menunggu untuk mencintai. Anda berhenti menunggu untuk mengungkapkan kebenaran Anda. Anda berhenti menunggu untuk hidup. Renungkan hidup Anda sendiri. Berapa kali Anda menahan diri? Berapa kali Anda berkata, "Saya akan mulai besok. Saya akan memperbaikinya nanti. Aku akan mengejar mimpi itu suatu hari nanti." Tapi satu hari hanyalah ilusi. Bahkan sisa hari ini pun tak terjamin. Dan jika itu terasa tak nyaman, bagus. Seharusnya begitu karena ketidaknyamanan membangunkan Anda. Ia mengguncang Anda keluar dari autopilot. Ketika Anda membiarkan kematian mempertajam fokus Anda berhenti menimbun cinta Anda. Anda memberitahu orang-orang yang berarti bagi Anda betapa berartinya mereka hari ini, bukan suatu hari nanti. Anda memaafkan lebih cepat, bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tetapi karena kedamaian Anda pantas mendapatkannya.
Anda melepaskan dendam karena untuk apa menghabiskan hari-hari Anda yang terbatas dengan membawa kepahitan seperti batu di dada Anda. Anda memusatkan perhatian pada apa yang memberi makna pada hidup. Ini bukan berarti hidup sembarangan. Ini bukan berarti mengejar kesenangan seolah hari esok tak ada. Kaum Stoa bukanlah hedonis, mereka realis. Mereka tahu bahwa jika hidup ini singkat, maka setiap momen adalah sakral. Setiap pilihan itu berat. Setiap matahari terbit adalah anugerah, bukan jaminan. Dan ketika Anda melihatnya seperti itu, Anda hidup berbeda. Bayangkan bangun setiap pagi dengan pikiran, mungkin aku tak akan mendapatkan hari ini lagi. Tiba-tiba menggulir tanpa tujuan terasa hampa. Mengeluh terasa sia-sia. Menunda-nunda terasa seperti pengkhianatan. Sebaliknya, Anda ingin mencurahkan perhatian pada sesuatu yang penting. Anda ingin berkreasi, bertumbuh, terhubung, dan hidup dengan penuh tujuan. Negativitas yang mengacaukan pikiran Anda seringkali berasal dari keyakinan bahwa Anda punya waktu tak terbatas untuk memanjakannya. Anda pikir Anda mampu menyia-nyiakan hari dengan merajuk, terobsesi dengan perkataan seseorang, atau mengenang masa lalu. Namun, ketika Anda menerima bahwa waktu adalah sumber daya paling rapuh yang Anda miliki, Anda berhenti menyia-nyiakannya dengan sembarangan. Anda berhenti membiarkan negativitas mencuri hari-hari yang takkan pernah Anda dapatkan kembali. Tanyakan pada diri Anda sendiri, jika saya punya 1 tahun lagi untuk hidup, apa yang akan berhenti saya khawatirkan? Jika saya punya 1 minggu, apa yang akan segera saya lakukan? Jika saya punya 1 hari, dengan siapa saya akan menghabiskannya dan bagaimana saya akan memperlakukan mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini menembus kabut. Mereka menyingkirkan alasan-alasan. Mereka mempertemukan Anda dengan apa yang sebenarnya penting. Kaum Stoa tahu bahwa kematian bukanlah musuh. Ia adalah guru. Ia mengajarkan urgensi tanpa keputusasaan. Ia mengajarkan rasa syukur tanpa rasa puas diri. Ia mengajarkan Anda bahwa hidup tidak diukur dari berapa lama Anda hidup, melainkan seberapa dalam Anda hidup selagi masih ada kesempatan. Jadi biarkan kematian mempertajam fokus Anda. Biarkan ia menjadi lensa yang mengungkapkan apa yang benar-benar layak mendapatkan energi Anda. Hiduplah dengan urgensi, bukan panik. Hiduplah dengan kejelasan, bukan ketakutan. Hiduplah dengan cinta, bukan kepahitan. Karena setiap hari di hidup Anda adalah kesempatan untuk menjadi diri Anda yang seharusnya. Bukan suatu hari nanti, tetapi sekarang. Ingatlah kebenaran ini. Anda akan mati. Namun jika Anda hidup dengan kesadaran itu, Anda juga akhirnya akan hidup. 5. Pilihlah kebajikan, bukan validasi. Berapa jam dalam hidup Anda yang Anda sia-siakan untuk mengkhawatirkan apa yang orang lain pikirkan tentang Anda? Berapa malam Anda memutar ulang sebuah percakapan, menganalisis setiap kata, setiap keheningan, bertanya-tanya apakah mereka menyukai Anda, apakah mereka menghakimi Anda, apakah mereka diam-diam tidak setuju? Rasa lapar yang tak berujung akan validasi ini adalah salah satu perangkap terbesar pikiran manusia. Ia menguras kedamaian Anda. Ia membelokkan pilihan Anda dan membuat Anda terbelenggu oleh opini orang lain yang terus berubah. Namun kaum Stoa menawarkan alternatif yang radikal. Berhentilah mengejar validasi dan mulailah hidup berdasarkan kebajikan. Perbedaannya sangat dalam. Validasi bergantung pada orang banyak. Kebajikan bergantung pada Anda. Validasi itu berubah-ubah. Hari ini mereka memuji Anda. Besok mereka mengutuk Anda. Namun kebajikan itu teguh, tak tergoyahkan, berakar pada nilai-nilai yang tak tergoyahkan oleh angin. Ketika Anda hidup untuk validasi, identitas Anda menjadi rapuh. Setiap senyuman mengangkat Anda. Setiap kritik menghancurkan Anda. Tetapi ketika Anda hidup untuk kebajikan, Anda berdiri di atas landasan yang kokoh. Entah orang bersorak atau mengejek, entah mereka memahami atau menolak Anda tetap tak tergoyahkan karena Anda tahu siapa diri Anda. Epictetus, yang memulai hidup sebagai budak dan bangkit menjadi salah satu filsuf besar dalam sejarah, mengatakannya dengan belak-belakan. Jika Anda ingin berkembang, puaslah dianggap bodoh dan dungu. Awalnya kata-kata itu menyakitkan.
Siapa yang ingin dianggap bodoh? Tetapi Epictetus menunjuk pada kebenaran yang lebih dalam. Jika tujuan Anda adalah kebijaksanaan, pertumbuhan, dan karakter, maka Anda tidak dapat menjadikan persetujuan publik sebagai kompas Anda. Kebesaran sejati membutuhkan keberanian untuk terlihat salah di mata mereka yang tidak memahami jalan Anda. Renungkanlah. Beberapa dari orang-orang paling bijaksana dan paling berpengaruh dalam sejarah diejek pada zaman mereka. Sokrates dicemooh, Galileo dikutuk, Marcus Aurelius sendiri menghadapi kritik sebagai kaisar. Namun mereka tetap teguh, dibimbing bukan oleh tepuk tangan, melainkan oleh prinsip. Kehidupan mereka mengingatkan kita bahwa pendapat orang lain bersifat sementara. Namun kebajikan, hidup dengan kejujuran, keberanian, disiplin dan kebaikan bergema lama setelahnya. Validasi terasa menyenangkan saat itu, tetapi justru melemahkan Anda dalam jangka panjang. Validasi mengajarkan Anda untuk mengkompromikan nilai-nilai Anda demi pengakuan. Validasi menggoda Anda untuk membengkokkan kebenaran Anda demi menghindari konflik. Validasi berbisik, jadilah apa yang mereka inginkan agar Anda disukai. Namun inilah kenyataan pahitnya. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda tidak akan pernah mendapat persetujuan universal. Akan selalu ada yang salah paham terhadap Anda, tidak menyukai Anda, mengkritik Anda, dan jika kedamaian Anda bergantung pada penerimaan mereka, maka Anda akan selalu hidup dalam belas kasihan orang asing. Kebajikan membebaskan Anda dari perbudakan itu. Ketika Anda mengikat hidup Anda pada kebajikan, Anda mengajukan satu pertanyaan sederhana dalam setiap situasi. Apakah saya setia pada nilai-nilai saya? Mereka tidak menyetujuiku. Ini bukan membuat saya terlihat baik, tetapi apakah saya hidup dengan integritas, kejujuran, dan keberanian? Itulah cara yang stoik. Dan begitu Anda memilihnya, Anda menjadi tidak tersentuh. Ini tidak berarti bersikap sombong atau meremehkan. Itu tidak berarti mengabaikan masukan atau menolak untuk berkembang. Artinya menyaring setiap suara melalui lensa prinsip Anda. Jika seseorang mengkritik Anda dan mereka benar, Anda adil. Bukan karena Anda mendambakan validasi mereka, tetapi karena Anda menghargai kebenaran. Jika ada yang mengejek Anda secara tidak adil, biarkan saja. Bukan karena tidak menyakitkan, tetapi karena Anda lebih menghargai perdamaian dibandingkan pertempuran kecil. Apapun masalahnya, respons Anda berakar pada kebajikan, bukan pada ego. Berikut ini adalah latihan praktis. Tuliskan 3 kebajikan inti Anda. Prinsip yang tidak ingin Anda kompromikan apapun yang terjadi. Mungkin kejujuran, mungkin keberanian, mungkin disiplin, mungkin kasih sayang. Simpanlah di tempat yang bisa Anda lihat setiap pagi. Biarkan mereka membimbing pilihan Anda. Ketika seseorang meragukan Anda, daripada bertanya mengapa mereka tidak menyukai Anda, tanyakan apakah Anda bertindak sesuai dengan kebajikan Anda. Jika jawabannya ya, maka Anda sudah menang. Tidak peduli apapun yang dipikirkan orang lain. Ingatlah ini, pendapat orang itu seperti cuaca. Mereka bergeser terus-menerus. Hangat satu hari, dingin hari berikutnya. Jika Anda hidup untuk mereka, Anda akan terombang-ambing seperti kapal tanpa jangkar. Namun jika Anda hidup dengan kebajikan, Anda menjadi jangkar. Anda menjadi tenang di tengah lautan badai. Jadi tanyakan pada diri Anda, apakah Anda mengejar persetujuan atau Anda hidup berdasarkan prinsip? Jalan pertama akan melelahkan Anda. Yang kedua akan membebaskan Anda. Karena validasi mungkin terasa manis sesaat, tetapi kebajikan membangun kehidupan yang bertahan lama. Dan ketika hari terakhir Anda tiba, tidak akan jadi masalah siapa yang bertepuk tangan untuk Anda, atau siapa yang mengkritik Anda. Yang penting adalah apakah Anda hidup jujur pada diri sendiri, dengan keberanian, dengan integritas, dengan kebajikan. Pilihlah kebajikan, bukan validasi. Disitulah kebebasan sejati dimulai. 6. Cerita yang Anda ceritakan kepada diri sendiri sedang menciptakan rasa sakit Anda. Bukan kejadian-kejadian dalam hidup yang menghancurkan Anda. Itu adalah cerita yang Anda kaitkan dengannya. Pikirkanlah tentang itu. Penolakan, kegagalan, kehilangan.
Hal ini terjadi pada semua orang. Memang menyakitkan, tetapi luka yang sebenarnya datang setelahnya. Ketika pikiran Anda mulai memutar narasi yang memperbesar rasa sakit hingga terasa tak tertahankan. Tak ada yang membalas pesan Anda, dan otak Anda berbisik, "Aku tak penting, aku akan selalu sendiri." Anda melakukan kesalahan di tempat kerja, dan tiba-tiba pikiran itu muncul. "Saya tidak kompeten, saya tidak akan pernah berhasil." Ini bukan fakta. Itu adalah cerita yang dibuat-buat, dilebih-lebihkan, diulang-ulang hingga melekat pada identitas Anda. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jika Anda merasa sakit hati karena suatu hal eksternal, bukan hal itu yang mengganggu Anda, melainkan penilaian Anda terhadap hal itu." Kalimat itu lebih dari sekadar filsafat. Itu adalah keterampilan bertahan hidup. Masalahnya bukan apa yang terjadi, itulah makna yang telah Anda berikan padanya. Peristiwa ini bersifat netral. Penafsiran Anda lah yang membuatnya merusak. Dan bagian yang tragisnya adalah kebanyakan orang tidak pernah berhenti mempertanyakan cerita mereka. Mereka menganggapnya sebagai kebenaran, lalu mereka hidup seolah-olah kebohongan itu adalah kenyataan. Pertimbangkan ini. Dua orang menghadapi kemunduran yang sama. Katakanlah mereka berdua kehilangan pekerjaan. Seseorang berkata pada dirinya sendiri bahwa ini adalah akhirnya. "Aku tidak berharga, tak seorang pun akan mempekerjakan saya lagi." Ia terjerumus ke dalam keputusasaan, bukan karena kejadian itu sendiri, tetapi karena makna yang ia berikan padanya. Yang lain berkata pada dirinya sendiri, "Ini menyakitkan, tetapi mungkin ini kesempatan untuk menyegarkan diri, untuk menemukan sesuatu yang lebih sesuai dengan siapa diriku." Dia masih merasakan sengatannya, tetapi dia terus maju dengan kuat. Peristiwa yang sama, dua cerita yang berbeda, dua kehidupan yang sangat berbeda. Inilah sebabnya kaum Stoa memisahkan peristiwa dari cerita. Ini adalah tindakan kejelasan, cara untuk menghilangkan kabut emosional, sehingga Anda dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi. Praktiknya sederhana meski tidak mudah. Pertama, tuliskan fakta mentahnya. "Pesan saya tidak dijawab selama 2 hari. Lalu, tuliskan cerita yang ada dalam pikiran Anda. Mereka mengabaikanku. Mereka tidak peduli. Terakhir, pertanyakan cerita itu. Apakah ini sungguh benar? Mungkinkah ada alasan lainnya?" Kesenjangan itu, jeda saat Anda mempertanyakan pikiran Anda, adalah tempat kebebasan dimulai. Karena inilah kebenarannya. Pikiran Anda tidak netral. Itu diwarnai oleh luka masa lalu, oleh ketakutan lama, oleh ketidakamanan yang belum pernah Anda hadapi. Balasan yang terlambat mungkin akan memicu kenangan tentang pengabaian. Komentar yang kasar mungkin mengingatkan kita pada kritik masa kecil. Tanpa kesadaran, hantu-hantu ini membajak pikiran Anda, dan Anda akhirnya berdarah karena luka lama setiap kali sesuatu yang baru terjadi. Namun saat Anda berhenti sejenak, saat Anda memisahkan fakta dari cerita, Anda menyingkapkan hantu itu apa adanya. Sebuah bayangan, bukan kenyataan. Jadi, bagaimana Anda melepaskan diri dari cerita-cerita yang menyakiti Anda? Mulailah dengan menjadi editor pikiran Anda. Ketika suatu narasi menyakitkan muncul, jangan terima draft pertama. Tantanglah. Tulis ulang. Ingatkan diri Anda bahwa ini adalah sebuah pikiran, bukan kebenaran. Ini adalah sebuah cerita, bukan fakta. Seiring berjalannya waktu, praktik ini akan mengubah otak Anda. Ia mengajarkan Anda untuk memegang pikiran Anda dengan ringan, memperlakukannya sebagai draft alih-alih keputusan. Dan dengan setiap penulisan ulang, cengkeraman negativitas melemah. Ini tidak berarti Anda menutup-nutupi segalanya atau membohongi diri sendiri dengan kepositifan yang kosong. Stoicisme bukan tentang berpura-pura bahwa rasa sakit tidak ada. Ini tentang menghadapinya tanpa menambahkan penderitaan yang tidak perlu. Ketika hidup menjatuhkan Anda, jangan berkata, "Ini hebat, aku menyukainya." Anda berkata, "Ini menyakitkan." Namun, itu tidak mendefinisikan saya. Saya memilih apa artinya. Pilihan itu, tindakan pembingkaian ulang itu, adalah perbedaan antara dihancurkan oleh kehidupan dan ditempa olehnya.
Tanyakan pada diri Anda, cerita apa yang saya ceritakan tentang perjuangan saya saat ini? Apakah ini kisah kekalahan atau kisah pertumbuhan? Apakah saya korban dari keadaan saya? Ataukah saya tokoh utama yang bangkit dari keadaan tersebut? Ini bukan pertanyaan kecil. Mereka membentuk seluruh lintasan hidup Anda karena cerita yang Anda ulangi menjadi kehidupan yang Anda jalani. Anggaplah setiap kemunduran sebagai bahan mentah, seperti tanah liat. Peristiwa itu sendiri bersifat netral. Yang penting adalah bagaimana Anda membentuknya. Apakah Anda mengubahnya menjadi senjata melawan diri sendiri, atau Anda membentuknya menjadi sesuatu yang memperkuat Anda? Kaum Stoa akan berkata, jangan sia-siakan penderitaanmu. Manfaatkanlah. Bentuklah. Biarkan penderitaan itu membuatmu lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih tangguh. Kenyataannya, Anda tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi pada Anda. Orang-orang akan tetap pergi. Kesempatan akan tetap berlalu. Hidup akan tetap memberimu kehilangan. Tapi Anda selalu bisa mengendalikan cerita yang Anda ceritakan pada diri sendiri tentang kehilangan-kehilangan itu. Dan ketika Anda menganggap serius kekuatan itu, Anda akan mendapatkan kembali kedamaian Anda. Jadi, lain kali Anda merasa hancur, berhentilah sejenak, tuliskan faktanya, lalu tuliskan ceritanya, lalu tanyakan, apakah aku ingin terus hidup dalam cerita ini, atau akankah aku menulis cerita yang lebih baik? Pilihan tunggal itu bisa menjadi pembeda antara keputusasaan dan ketahanan, antara kekalahan dan kemenangan. Ingat ini, rasa sakit itu nyata, tetapi ceritanya opsional. Dan ketika Anda memilih cerita yang tepat, Anda memilih kebebasan. 7. Rasa syukur membunuh negativitas. Negativitas tumbuh subur di tanah kekurangan. Negativitas tumbuh paling kuat ketika pikiran Anda hanya terfokus pada apa yang tidak Anda miliki, pada apa yang salah, pada apa yang mungkin salah besok. Pandangan sempit itu mencekik Anda sampai setiap ketidaknyamanan kecil terasa seperti bukti bahwa hidup sedang melawan Anda. Namun, kaum Stoa menemukan senjata yang lebih tajam daripada keputusasaan. Senjata yang menembus akar-akar negativitas setiap kali muncul. Rasa syukur. Rasa syukur bukan tentang menyangkal rasa sakit. Bukan tentang memaksakan senyum dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Padahal jelas tidak. Rasa syukur bukanlah optimisme yang naif. Ia adalah disiplin. Ia adalah praktik menyeret pikiran Anda keluar dari bayang-bayang apa yang hilang dan menanamkannya dengan kuat dalam terang apa yang ada di sini. Ia tidak menghapus penderitaan, tetapi mengubah bagaimana penderitaan menyentuh Anda. Seneca pernah menulis, bukanlah orang yang memiliki terlalu sedikit, tetapi orang yang menginginkan lebih yang miskin. Kalimat tunggal itu mengungkapkan mengapa negativitas menggerogoti begitu banyak kehidupan. Kita melupakan apa yang sudah kita miliki, sehingga yang bisa kita lihat hanyalah apa yang hilang. Kita mendambakan tanpa henti, membandingkan tanpa henti. Dan dalam kerinduan itu, kita merasa miskin. Bahkan ketika tangan kita sudah penuh, rasa syukur mematahkan ilusi itu. Ia mengalihkan pandangan Anda ke apa yang sudah ada di depan Anda dan berkata, ini penting, ini sudah cukup. Pikirkan bagaimana cara kerja hal negatif. Masalah terasa mendesak. Mereka menuntut perhatian Anda. Mereka menyeret Anda ke orbitnya sampai Anda tidak melihat apapun lagi. Anda kehilangan perspektif. Komentar kasar daring akan menguras pikiran Anda. Sebuah kesalahan kecil di tempat kerja dapat merusak seluruh hari Anda. Namun, rasa syukur menghentikan spiral itu. Ini memecahkan terowongan pandangan. Ini memaksa Anda untuk mundur dan melihat gambaran yang lebih besar. Tiba-tiba, komentar kasar itu hanya menjadi setetes air di lautan luas kebaikan yang telah Anda alami. Kesalahan itu hanyalah satu momen dalam kemajuan seumur hidup. Rasa syukur tidak menghapus masalah, tetapi mengubah medan perang tempat Anda berjuang. Dan terkadang, perubahan medan itulah yang Anda butuhkan untuk menang. Ada juga keberanian yang tersembunyi di dalam rasa syukur. Bersyukur di tengah penderitaan bukanlah penyangkalan. Itu adalah pembangkangan. Ia berdiri di tengah badai dan berkata,
Ya, ini menyakitkan, tetapi aku menolak untuk membiarkannya membutakanku terhadap hal-hal yang masih baik. Pilihan itu tidak menghapus rasa sakit, tetapi memperkuat Anda dalam menghadapinya. Rasa syukur adalah bukti bahwa bahkan dalam kegelapan, Anda dapat memilih untuk melihat cahaya. Lawan dari rasa syukur bukanlah marah atau sedih, itu adalah kelupaan. Bila Anda melupakan pertempuran yang telah Anda lalui, berkat yang telah Anda terima, orang-orang yang berdiri di samping Anda, maka hal-hal negatif akan menemukan tempat berkembang biaknya yang sempurna. Itulah sebabnya mengapa rasa syukur harus menjadi ritual harian. Karena lupa itu hal yang wajar, tetapi mengingat itu butuh usaha. Mulailah dari yang kecil. Setiap pagi, tuliskan 3 hal yang Anda syukuri. Mereka tidak harus dramatis. Makanan hangat, tarikan napas dalam, suara hujan di jendela, seorang sahabat yang mengirim pesan untuk menanyakan kabar. Semua hal kecil ini mungkin terasa tidak penting. Namun, ketika badai kehidupan menerjang, dan itu pasti akan terjadi, badai itu akan menjaga Anda agar tidak hanyut. Rasa syukur adalah tali yang Anda pegang teguh saat gelombang negativitas mencoba menarik Anda ke bawah. Ilmu saraf modern mengonfirmasi apa yang dipraktikkan kaum Stoa. Penelitian menunjukkan bahwa rasa syukur secara harfiah mengubah otak, mengalihkan fokus Anda ke emosi positif, menurunkan stres, dan meningkatkan ketahanan. Tetapi kaum Stoa tidak memerlukan pemindaian otak untuk mengetahui hal ini. Mereka menjalaninya. Mereka memahami bahwa pikiran dapat dilatih seperti otot, dan rasa syukur adalah salah satu alat tertajam mereka. Tanyakan pada diri Anda sekarang, hal baik apa dalam hidup saya yang selama ini saya abaikan? Siapakah yang telah menunjukkan kebaikan kepada saya, tetapi saya belum mengucapkan terima kasih? Apa yang saya miliki hari ini yang pernah saya doakan? Pertanyaan-pertanyaan ini langsung menggeser lensa. Mereka mengingatkan Anda bahwa Anda tidak membawa apa-apa, tidak peduli seberapa berat beban yang Anda rasakan. Rasa syukur tidak membuat hidup sempurna, tetapi membuatnya bisa dijalani. Ia menciptakan ruang untuk kegembiraan bahkan dalam penderitaan. Ini memberi Anda perspektif ketika hal-hal negatif mempersempit visi Anda. Dan yang terpenting, ia mengingatkan Anda bahwa Anda sudah memiliki kekuatan, sumber daya, dan berkat yang dapat Anda bangun. Jadi, praktikkanlah dengan sengaja. Tuliskan, ucapkan, dan jalani, bukan sebagai klise tetapi sebagai senjata, karena negativitas tidak dapat bertahan lama jika disertai rasa syukur. 1 bintang cukup untuk memecah kegelapan langit malam. 1 momen rasa syukur yang tulus sudah cukup untuk melemahkan cengkeraman keputusasaan. Rasa syukur membunuh negativitas bukan dengan berpura-pura hidup ini sempurna, tetapi dengan membuktikan hidup masih layak dijalani meski dengan segala kekurangannya. 8. Anda lelah, bukan patah semangat. Ada malam-malam ketika Anda terjaga dan merenungkan setiap pikiran, setiap keputusan, setiap kekurangan, sambil yakin pasti ada sesuatu yang salah dengan diri Anda. Anda memutar ulang kesalahan. Anda memperbesar rasa tidak aman. Dan perlahan-lahan, Anda mulai mempercayai kebohongan itu. Aku hancur, aku lemah, aku tidak akan pernah cukup. Namun, inilah kebenarannya. Tak seorang pun memberitahu Anda. Seringkali, Anda tidak rusak sama sekali. Anda hanya lelah. Kelelahan adalah salah satu musuh pikiran yang paling menipu. Ia mengenakan topeng kegagalan saat Anda terkuras secara fisik, emosional, dan spiritual. Sudut pandang Anda berubah. Masalah kecil terlihat besar. Komentar yang netral kedengarannya seperti penghinaan. Penundaan sederhana terasa seperti penolakan. Kelelahan tidak hanya menguras energi Anda. Ia juga mengubah persepsi Anda, mengubah bayangan menjadi monster. Dan karena Anda tidak dapat melihat dengan jelas, Anda mulai berasumsi masalahnya pasti ada pada Anda. Namun kenyataannya, Anda tidak lemah. Anda lelah. Dan ada perbedaan besar antara keduanya. Pikirkan tentang cara kerja tubuh Anda. Suatu ladang tidak akan dapat menghasilkan tanaman apabila tidak pernah dibiarkan beristirahat. Otot tidak dapat tumbuh lebih kuat jika robek tanpa pemulihan.
Dengan cara yang sama, pikiran Anda tidak dapat berfungsi dengan jernih jika Anda tidak pernah memberinya ketenangan yang didambakannya. Namun, dalam budaya yang mengagungkan produktivitas, kita mencampur-adukan kelelahan dengan kegagalan. Kita memaksakan diri, lalu bertanya-tanya mengapa kita merasa tidak berharga, padahal yang terjadi adalah sistem tubuh kita yang meminta untuk istirahat. Kaum Stoa memahami pentingnya ritme keseimbangan. Marcus Aurelius sendiri menulis dalam meditasinya tentang nilai retret. Mundur selangkah, meski hanya sebentar, untuk kembali ke jati diri. Mereka tahu bahwa istirahat bukanlah pemanjaan diri, tetapi disiplin. Suatu strategi untuk menjaga kejernihan dan kekuatan. Menolak untuk beristirahat sama saja dengan menyabotase pikiran Anda sendiri. Berapa kali Anda terjebak dalam pikiran negatif di malam hari, hanya untuk bangun keesokan paginya dengan perspektif yang lebih jernih? Itu bukan sihir, itu istirahat. Kelelahan membisikkan kebohongan, namun tidur melarutkan kekuatan mereka. Alih-alih menghargai kelelahan kita malah menumpuk lebih banyak kritik diri. Mengapa aku begitu lemah? Mengapa saya tidak dapat menangani ini? Kita mengubah kelelahan menjadi penilaian atas harga diri kita, padahal sebenarnya itu hanyalah sinyal, alarm yang mengingatkan kita bahwa kita telah memberi terlalu banyak dan terlalu lama, tanpa mengisi kembali diri kita sendiri. Jadi, inilah pergeserannya. Berhentilah menyatakan perang terhadap pikiran Anda setiap kali Anda merasa sedih. Berhentilah memperlakukan pikiran negatif sebagai bukti bahwa Anda rusak. Sebaliknya, tanyakan pada diri Anda, apakah saya benar-benar kelelahan? Karena seringkali solusinya bukanlah menganalisis lebih keras atau berjuang lebih kuat, tetapi untuk beristirahat. Berjalan keluar selama 20 menit tanpa ponsel, makan makanan secara perlahan, dan benar-benar merasakan rasanya. Untuk menutup mata dan tidur lebih awal, meski dunia bersikeras masih banyak yang harus dilakukan. Istirahat bukanlah kelemahan. Istirahat adalah persiapan. Jeda itulah yang membuat tindakan menjadi mungkin. Seorang pejuang yang tidak pernah beristirahat akan runtuh jauh sebelum pertempuran berakhir. Pikiran yang tidak pernah melambat akan salah mengira setiap bayangan sebagai ancaman. Jika Anda menginginkan kekuatan, disiplin, ketahanan, Anda harus terlebih dahulu memberikan pemulihan pada diri Anda sendiri. Langkah-langkah praktis penting di sini. Ketika pikiran Anda terasa kusut, tulislah sebelum tidur daripada membawanya ke dalam tidur Anda. Ketika tubuh Anda terasa berat, hargai dengan gerakan dan nutrisi, bukan hukuman. Ketika semangat Anda terasa terkuras, menjauhlah dari layar dan kebisingan. Duduklah dalam keheningan, meski hanya beberapa menit. Tindakan-tindakan kecil ini bukanlah kemewahan. Mereka adalah kebutuhan hidup. Dan inilah yang harus Anda pegang teguh. Merasa lelah itu bersifat sementara. Rusak menunjukkan kekekalan. Namun, kelelahan hanyalah suatu kondisi yang dapat diubah dengan istirahat dan perhatian. Jangan salah mengartikan kelelahan Anda sebagai bukti bahwa Anda lemah. Bahkan prajurit terkuat pun meletakkan pedang mereka untuk memulihkan diri. Bahkan kaum Stoa yang mengajarkan disiplin memahami nilai dari mundur. Jadi lain kali pikiran Anda mengatakan Anda gagal, berhentilah sejenak. Tanyakan, apakah saya terluka atau saya hanya lelah? Berikanlah diri Anda waktu untuk beristirahat sebelum menghakimi diri Anda sendiri. Karena kejernihan jarang datang dari terlalu banyak berpikir. Itu berasal dari pembaruan. Anda tidak rusak, diri Anda masih bisa diperbaiki. Anda manusia, dan seperti setiap manusia, Anda perlu istirahat untuk kembali kuat. Ketika Anda menghormati kebenaran itu, negativitas kehilangan salah satu senjata paling tajamnya. Karena begitu Anda pulih, Anda dapat melihat dengan jelas lagi. Anda menyadari badai dalam pikiran Anda tidak pernah menjadi bukti kelemahan Anda. Itu hanya gema kelelahan Anda. Ingatlah, lelah tidak akan bertahan selamanya. Rusak adalah kebohongan. Kekuatan akan kembali, tetapi hanya jika Anda membiarkan diri Anda beristirahat untuk mendapatkannya kembali. 9. Jangan percaya emosi pertama. Berapa banyak penyesalan dalam hidup Anda yang lahir bukan dari pilihan yang hati-hati, tetapi dari reaksi instan.
Kata-kata kasar yang Anda harap tidak pernah Anda ucapkan. Teks yang Anda sesali telah terkirim. Keputusan yang Anda buat saat sedang marah, takut, atau cemburu, yang kemudian terlihat bodoh jika dilihat dari sudut pandang akal sehat. Inilah bahayanya emosi pertama. Ia datang tiba-tiba, mentah, dan tanpa filter. Dan jika Anda mempercayainya sebagai kebenaran, hal itu dapat menghancurkan kedamaian dan hubungan Anda dalam hitungan detik. Kebanyakan orang berasumsi emosi pertama mereka autentik, bahkan bijaksana. Kemarahan terasa seperti keadilan. Kecemburuan terasa seperti kebenaran. Ketakutan terasa seperti kepastian. Namun kaum Stoa tahu lebih baik. Mereka menyebutnya penguasaan atas kesan. Disiplin menolak menerima reaksi emosional pertama Anda sebagai kenyataan. Marcus Aurelius terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri. Jika Anda tertekan oleh sesuatu yang eksternal, bukan hal itu sendiri yang mengganggu Anda, melainkan penilaian Anda terhadapnya. Emosi pertama bukanlah suatu vonis, melainkan suatu percikan. Dan jika Anda memperlakukannya seperti api, ia akan membakar apapun yang dilewatinya. Bayangkan emosi seperti ombak yang menghantam pantai. Gelombang pertama seringkali yang paling kuat. Itu membuat Anda kehilangan keseimbangan. Rasanya luar biasa. Ia mengancam untuk menyeret Anda ke bawah. Namun, jika Anda bertahan dan menunggu, gelombang itu akan selalu surut. Laut kembali tenang. Dengan cara yang sama, luapan emosi pertama mungkin kuat, tetapi sifatnya sementara. Bila Anda dapat berhenti sejenak, walau hanya sesaat, Anda menciptakan ruang antara percikan dan nyala api. Di ruang itulah hidup kebebasan Anda. Pertimbangkan contoh sederhana. Anda mengirim pesan kepada seorang teman dan berjam-jam berlalu tanpa balasan. Emosi pertama adalah rasa tidak aman. Mereka tidak peduli padaku. Mereka mengabaikanku. Kisah itu menulis dirinya sendiri di kepala Anda, mengisi kekosongan dengan penolakan dan pengkhianatan. Namun kenyataannya, mungkin ponselnya rusak, mungkin mereka sibuk, mungkin tidak ada yang salah sama sekali. Jika Anda mempercayai emosi pertama, Anda berisiko merusak hubungan karena ilusi. Jika Anda menunggu, kejelasan biasanya akan terungkap dengan sendirinya. Inilah sebabnya kaum Stoa mempraktikkan jeda. Mereka melatih diri untuk merespons bukan saat emosi sedang memuncak, tetapi setelah emosi mereda. Epictetus menasihati, jika Anda pernah tergoda untuk mencari persetujuan dari orang lain, ketahuilah bahwa Anda telah mengorbankan integritas Anda sendiri. Berpuaslah untuk menjadi tuan atas diri sendiri. Penguasaan diri dimulai dengan menguasai kilatan perasaan pertama itu. Artinya, katakan pada diri sendiri, biarkan aku menunggu sebelum bereaksi. Kedengarannya sederhana, tetapi dapat menyelamatkan persahabatan, karier, pernikahan, dan yang terpenting, ketenangan pikiran Anda. Pikirkan tentang kemarahan. Saat itu rasanya benar, tak terhentikan. Tetapi berapa banyak kata-kata marah yang meninggalkan luka yang tak pernah bisa Anda hapus? Pikirkan tentang rasa takut. Pada serangan pertama, ia meyakinkan Anda untuk lari, menghindar, berhenti. Tetapi berapa banyak kesempatan yang hilang karena Anda menuruti getaran kecemasan pertama alih-alih menunggu ketenangan? Emosi pertama bukanlah musuh Anda, tetapi juga bukan pemandu Anda. Ia adalah sinyal, bukan perintah. Jadi, bagaimana Anda mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari? Mulailah dengan kesadaran. Saat emosi yang kuat muncul lagi, berilah label. Ini adalah kemarahan, ini adalah ketakutan, ini adalah kecemburuan. Dengan menamainya, Anda menciptakan jarak antara Anda dan perasaan itu. Lalu, bernapaslah. Tarik napas dalam-dalam 3 kali sebelum berbicara, sebelum bertindak, sebelum memutuskan. Jeda singkat itu seringkali melemahkan cengkeraman emosi pertama cukup lama, agar akal sehat kembali. Jika Anda bisa menunda respons, tuliskan pesan kemarahan, tetapi jangan kirimkan. Tidurlah sambil memikirkan keputusan itu. Kembalilah ketika gelombang telah berlalu. Seringkali, Anda akan berterima kasih kepada diri sendiri. Disiplin ini bukan berarti menekan emosi.
Kaum Stoa bukanlah tembok batu. Mereka merasakan secara mendalam, tetapi mereka menolak membiarkan emosi mendikte tindakan mereka. Mereka mengerti bahwa bereaksi terhadap kesan pertama adalah perbudakan, sementara berhenti sejenak untuk memilih respons Anda adalah kebebasan, dan kebebasan adalah tujuannya. Kebebasan dari penyesalan, dari kesalahan impulsif, dari roller coaster yang ditarik ke segala arah oleh perasaan yang berubah-ubah seperti angin. Tanyakan pada diri sendiri ini, seperti apa hidup saya jika saya berhenti sejenak sebelum setiap reaksi besar? Berapa banyak konflik yang akan saya hindari? Berapa banyak kesalahan yang akan saya hindari? Seberapa besar kedamaian yang akan saya rasakan jika saya lebih mempercayai kejelasan daripada impulsif? Pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah hipotesis. Ini adalah perbedaan antara hidup yang dikuasai oleh kekacauan dan hidup yang dikuasai oleh kebijaksanaan. Jadi, lain kali jantung Anda berdebar, wajah Anda memanas, dada Anda sesak, ingatlah ini adalah emosi pertama. Emosi itu akan berlalu. Anda tidak harus menurutinya. Anda tidak harus menganggapnya sebagai kebenaran. Anda bisa menunggu. Anda bisa bernapas. Anda bisa memilih. Pilihan itu adalah tanda kekuatan. Pilihan itulah yang membuat Anda tak tergoyahkan. Jangan percaya pada emosi pertama. Percayalah pada ketenangan setelahnya. Disitulah kebijaksanaan berbicara. 10. Lepaskan diri dari apa yang tak bisa Anda kendalikan. Salah satu sumber terbesar kesengsaraan manusia adalah obsesi untuk mengendalikan. Kita ingin orang lain bertindak sesuai harapan kita. Dunia mengikuti keinginan kita. Dan ketika tidak, ketika orang mengecewakan kita, ketika hidup memberi kejutan, ketika masa depan menolak mengikuti cetak biru kita jatuh ke dalam frustrasi, kemarahan, dan keputusasaan. Tapi inilah kebenaran yang tabah, sederhana, namun brutal. Sebagian besar hidup tidak berada dalam kendali Anda. Dan semakin cepat Anda menerima ini, semakin bebas diri Anda. Pikirkan berapa banyak waktu yang telah Anda buang untuk mencoba mengendalikan yang tak terkendali. Anda khawatir apakah orang-orang menyukai Anda. Anda stres memikirkan apa yang akan dikatakan orang lain. Anda memutar ulang masa lalu seolah analisis tanpa akhir dapat mengubahnya. Anda terobsesi dengan masa depan seolah ketakutan dapat membelokkannya. Setiap ons energi yang dihabiskan dengan cara ini dicuri dari satu-satunya arena yang sebenarnya Anda kendalikan. Tindakan Anda sendiri, pilihan Anda sendiri, karakter Anda sendiri. Epictetus menarik garis dengan jelas. Beberapa hal bergantung pada kita dan beberapa tidak. Itulah titik awal kebebasan. Terserah kita. Penilaian kita, niat kita, kata-kata kita, tindakan kita, bukan kita. Perilaku orang lain, hasil usaha kita, perjalanan waktu, perubahan takdir. Penderitaan datang ketika kita mengaburkan batas. Kekuatan datang ketika kita menerimanya. Bayangkan memegang tali yang diikatkan pada kuda liar. Anda menarik dan menarik, menuntut hewan itu berjalan di jalan Anda, tetapi ia menyeret Anda melewati lumpur. Anda kelelahan, marah, terhina. Lalu bayangkan melepaskan tali itu. Kuda itu berlari kemana ia mau, dan tiba-tiba Anda bebas berjalan di jalan Anda sendiri. Begitulah rasanya melepaskan diri dari apa yang tidak bisa Anda kendalikan. Anda berhenti diseret oleh kekuatan di luar kendali Anda, dan Anda mendapatkan kembali kekuatan untuk mengarahkan diri sendiri. Ini bukan berarti ketidakpedulian atau apatis. Ini bukan berarti Anda berhenti peduli pada orang lain atau hasil. Ini berarti Anda berhenti bergantung. Anda mencintai tetapi tanpa menuntut untuk memiliki. Anda bekerja tetapi tanpa membutuhkan hasil yang pasti. Anda merencanakan tetapi tanpa mengharapkan alam semesta untuk patuh. Keterpisahan bukanlah kedinginan. Ini adalah kejelasan. Ini adalah pengakuan bahwa kedamaian Anda tidak dapat bergantung pada variabel yang tidak Anda kendalikan. Pikirkan tentang hubungan. Berapa banyak argumen yang dipicu oleh keinginan untuk mengubah orang lain? Anda menuntut mereka untuk memahami Anda, memvalidasi Anda, bertindak persis seperti yang Anda inginkan. Dan ketika mereka tidak melakukannya, Anda merasa tidak dicintai.
tetapi pilihan mereka bukan kendali Anda. Apa kendali Anda? Cara Anda berkomunikasi, batasan yang Anda tetapkan, cinta yang Anda berikan. Disitulah kebebasan Anda berada. Atau pikirkan tentang ambisi. Anda bekerja keras, tetapi Anda tidak dapat mengendalikan pasar, waktu, atau pengakuan yang Anda terima. Terobsesi dengan hasil-hasil itu melahirkan kecemasan. Berfokus pada usaha Anda, disiplin Anda, kegigihan Anda, itu melahirkan kedamaian. Inilah paradoksnya. Saat Anda berhenti berusaha mengendalikan apa yang tidak bisa Anda kendalikan, Anda justru mendapatkan lebih banyak pengaruh atas hidup Anda. Mengapa? Karena energi Anda tidak lagi terbuang sia-sia untuk hal yang mustahil. Energi Anda terkonsentrasi pada hal yang penting. Alih-alih mencoba mengendalikan cuaca, Anda belajar mengendalikan layar Anda. Alih-alih mencoba mengendalikan orang lain, Anda menguasai diri sendiri. Dan penguasaan diri adalah satu-satunya kekuatan sejati yang akan Anda miliki. Jadi, bagaimana Anda mempraktikkannya? Mulailah dengan kesadaran. Saat Anda merasa cemas, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya mengkhawatirkan sesuatu yang berada dalam kendali saya atau di luar kendali saya? Jika itu ada di dalam diri, bertindaklah, ambil langkah, buat perubahan. Jika itu ada di luar, lepaskan. Katakan pada diri sendiri, ini bukan pikiran yang harus dikendalikan. Tuliskan perbedaan antara keduanya di jurnal Anda setiap pagi, hingga kebiasaan itu melekat. Seiring waktu, Anda akan menyadari bahwa kekacauan mental Anda menipis, fokus Anda menajam, dan kedamaian Anda kembali. Marcus Aurelius, yang memiliki kekuasaan lebih besar daripada hampir siapapun dalam sejarah, mengingatkan dirinya sendiri setiap hari. Anda memiliki kuasa atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa di luar. Bahkan seorang kaisar dengan pasukan di bawah komandonya, ketahuilah kebenaran ini. Anda tidak bisa mendikte hidup, tetapi Anda selalu bisa mendikte diri sendiri. Tanyakan pada diri Anda sekarang, seberapa besar rasa sakit Anda bukan berasal dari apa yang terjadi, melainkan dari penolakan Anda untuk menerima bahwa itu tidak pernah menjadi kendali Anda? Seberapa besar stres Anda berasal dari berpegang teguh pada hasil yang tidak pernah ditakdirkan untuk Anda miliki? Seperti apa hidup Anda jika Anda akhirnya melepaskan tali dan memilih untuk menguasai apa yang benar-benar milik Anda? Melepaskan diri bukanlah menyerah. Melepaskan diri berarti mengambil kembali kebebasan Anda. Melepaskan diri berarti memilih untuk tetap tegar, apapun badai yang mengamuk di luar diri Anda. Dan ketika Anda mempelajari disiplin ini, negativitas kehilangan salah satu cakarnya yang paling tajam. Karena tidak ada apapun di luar diri Anda yang memiliki kekuatan untuk merantai Anda. Bukan orang lain, bukan hasil, bukan takdir itu sendiri. Hanya Anda yang dapat memberi mereka kekuatan itu. Lepaskan diri dari apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Jangkar diri Anda pada apa yang dapat Anda kendalikan. Dan Anda akan menemukan apa yang disebut kaum Stoa sebagai kebebasan sejati. Kebebasan pikiran yang tak tergoyahkan. Apapun yang direnggut kehidupan, Anda baru saja mempelajari 10 hukum Stoa yang brutal. 10 senjata melawan rantai negativitas. Itu bukan kenyamanan yang lembut. Itu dimaksudkan untuk membangunkan Anda, melenyapkan ilusi, dan membangun kembali pikiran Anda menjadi sesuatu yang tak tergoyahkan. Karena hidup akan menguji Anda, badai akan datang, orang-orang akan mengecewakan Anda, dan rencana akan runtuh. Tapi tak satu pun dari ini dapat menghancurkan Anda, kecuali jika Anda memberinya kekuatan itu. Hukum-hukum ini bukan sekadar ide, itu adalah cetak biru. Cara hidup yang membawamu dari kekacauan menuju kejelasan, dari keputusasaan menuju ketahanan. Hukum-hukum itu tidak akan menghapus rasa sakit, tetapi akan memberimu sesuatu yang lebih besar. Kekuatan untuk melewati rasa sakit tanpa kehilangan dirimu sendiri. Itulah cara stoik. Bukan hidup tanpa badai, tetapi pikiran yang tetap teguh di dalamnya. Jadi, jangan hanya mendengarkan, praktikkan. Terapkan bahkan satu dari hukum-hukum ini hari ini. Ingatkan diri Anda, aku tidak berdebat dengan kenyataan.
Aku lelah, bukan hancur. Aku tidak mempercayai emosi pertama. Setiap kali Anda menjalani kebenaran ini, Anda melemahkan cengkeraman negativitas dan memperkuat disiplin pikiran yang tak tergoyahkan. Karena pada akhirnya, pikiran Anda adalah senjata terhebat Anda. Lindungi, latih, kuasai itu, dan saat Anda melakukannya, Anda akan menemukan kedamaian yang tidak dapat diberikan dunia dan tidak dapat diambil oleh siapapun.